menunaikan ibadah sekolah minggu. Iya. Kak Deborah sehat? Sehat Kak. Kali gimana? Kami sehat. Kita mau tanya kabarnya abang-abang pemusik kita dulu ya. Kak Anggi. Mulai dari Bang Evan dulu ya. Halo Bang Evan, apa kabar? Baik. Bang Anto apa kabar? Sehat. Kalau Kak Anggi? Sehat. Iya. Kak Anggi udah, Kak Deborah udah, Abang Evan dan Bang Anto udah. Satu lagi? Adik-adik di rumah. Adik-adik sekolah minggu. Kita tes dulu ya Kak. Oke Kak. Adik-adik udah semangat belum untuk ibadah sekolah minggu? Iya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskat Kristus. Yes. Nah, biar makin tambah semangat, Ya. kita mau nyanyi lagi Kak. Tapi kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya Kak. Iya, Kita pasti nyanyikan ya, Kak. lagu It's Good to See You. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Ayo Bang. Sambil tangan ya. Nah, sepertinya udah semangat ya Kak untuk Iya, memuji Kak. nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Betul. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya Kak. Iya, betul. Kita siapkan hati kita. Kita menyanyikan lagu Halalas Niro Hagoda. Iya. Ayo dong. Ya, Oke adik-adik. Kak. Kita Nah Kak, kayaknya di minggu ketiga bulan November ini kita nyanyinya lagu-lagu Natal mulu nih Kak. Wah iya, tadi lagunya lagu Natal ya Kak. Iya. Karena udah bulan November, Iya. habis itu bulan Desember, Iya, sebentar Kita- lagi kita mau rayain Natal. Jadi ya. rasa-rasa Natalnya udah mulai kerasa ya. Iya Kak, betul. Supaya adik-adik juga bisa mempersiapkan hatinya untuk menyambut Natal. Natal Ya, ya. kita akan nyanyi lagu Natal terus. Berarti yang hari ini, Iya. sebelum kita nyanyi lagi, kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah. Kita berdoa ya. Oke Kak. Adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan kepada kami, keluarga besar guru sekolah minggu, kakak abang sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, dan orang tua dari adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Kami juga masih boleh beribadah secara online untuk memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, adik-adik sekolah minggu, untuk boleh beribadah dengan baik, hikmat, dan Tuhan juga memberkati pendeta yang melayani hari ini yang membawakan firman untuk boleh membawakan firman kepada adik-adik dan adik-adik boleh mengerti. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama anakmu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, seperti yang tadi kakak bilang, Ya, kita mau nyanyi lagu-lagu Natal. betul Kak. Nah, Kita habis ini nyanyi apa Kak? Hai dunia gembiralah. Tapi kayaknya adik-adik di rumah masih pada diri Kak. Jadi kita suruh duduk dulu kali ya. Oh iya, lupa tadi kita suruh mungkin berdiri. Oke, Iya. adik-adik boleh Duduk dulu kita ya. menyanyikan lagu
hai dunia gembiralah. Sambil bersukacita ya adik-adik. Hai dunia gembira dan sambut Raja. Menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kita semua harus bersukacita ya Kak. Bersyukur. Betul Kak. Nah, sekarang kita mau ngapain? Kita mau membaca hukum Taurat. Hukum Taurat. Hukum Taurat Ya. minggu ini dari Minggu ini dari ke-5 dan ke-6 dan ya. ke-7 Kak. Dan ke-7 ada 3 ya Kak ya. Iya. Ya. Kita Kakak Anggi yang ke-5, yang Kakak ke-7 yang boleh Kak Deborah ya. Oke, ya. Adik-adik sekolah minggu boleh sambil mengikuti ya. Oke Kak. Hukum Taurat ke-5, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke. Yang kita ke-6, jangan membunuh. Lalu kita yang ke-7, jangan berzina. Nah, adik-adik jangan lupa dihafal ya. Wah, jangan cuma dihafal Kak. Tapi juga dilakukan. Iya betul. betul. Terutama yang 5 ya. Iya. Hormatilah orang tua. Iya betul. Jangan marah-marah sama papa mamanya ya. Betul. Iya. Kalau misalkan jangan dibilang jangan jahilin adiknya. Malah dijailin. Boleh nggak kasih? Jangan dong Kak. Jangan. Jadi Kasihan harus adiknya, dan kita harus seperti yang hukum Taurat tadi bilang ya, karena hormati orang tua. Dibilangin sama papanya jangan jailin, jadi kita tidak boleh jailin adiknya. Tidak boleh jahil. Betul. Anak Tuhan mesti baik-baik ya Kak. Ya betul. Oke deh Kak. Kita nyanyi lagi. Iya. Lagu Natal lagi nih hari ini Kak Deborah. Iya. Ngomong-ngomong, lagu Natal yang ini nih kita mau mengingat sebuah kota kecil nih Kak. Kota kelahiran siapa ya Kak? Kota kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang kita mau menyambut Natal. Adik-adik ada yang tahu nggak sih Iya. kota kelahirannya Tuhan Yesus? Namanya di mana? kota apa adik-adik? Ada yang ingat? Oh iya, pinter-pinter semua Kak. Ada yang jawab? Iya. Katanya Bethlehem. Bethlehem. Betul adik-adik. Pinter-pinter ya kalian ya. Iya, sudah mau Iya. nyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 94. Iya. Hai kota mungil Bethlehem. Bethlehem. Ayo Bang. Lagunya bagus ya Kak ya. Bagus. Harapan dan doamu kini terkabullah. Terkabul akan harapan kita akan juru selamat dunia. Iya, lagunya bagus banget ya Kak. Oke Kak, sekarang kita mau ngapain Kak? Kita baca Alkitab. Bener Kak. Dari Mazmur 119 ayat 105. Ya. Nah, kita coba tunggu dulu nih Kak adik-adik untuk buka Alkitabnya Iya. di kitab Mazmur ayat 119
Pasal 119 ayat 105. Ya, di perjanjian mana tuh Kak? Mazmur? Mazmur di perjanjian lama. Iya, perjanjian lama ya adik-adik ya. Kita hitung sampai 5 ya Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ya. sepertinya adik-adik udah buka semuanya, siap membaca. Kita baca bersama-sama ya Kak. Iya Kak. Kita mulai dari kitabnya dulu ya Kak. Oke, betul. 1, 2. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya. Oh, bagus ya Kak ya. Iya, betul Kak. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya, mengingatkan kita untuk jangan lupa baca firman Tuhan ya Kak ya. Karena dia pelita bagi perjalanan hidup kita ya Kak. Betul Kak. Oke. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Itu kan episode Kak. Episode itu kan juga ayat hafalan. Nah, kita mau lihat video yang sudah dikirimkan adik-adik. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya Kak. Iya, satu lagu dulu ya Kak. Dari mana Kak? Dari Kidung Jemaat nomor 120, judulnya Hai Siarkan di Gunung. Wah, ini juga lagunya bagus ya Kak. Iya. Oke, ayo Bang. Ya, seperti yang tadi kita bilang, kita mau lihat video yang sudah dikirimkan oleh adik-adik ya Kak. Betul Kak. Silahkan. Halo. Salam. Nama saya Regi Pangaribuan. Kemudian Mazmur Samuel 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom, nama aku adalah Pangaribuan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Nama aku Rani Rojoti Obadia Pangaribuan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Shalom kakak-kakak sekolah minggu, nama saya Elisha Natania Sinaga. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan bulan November. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Terima kasih. Yang sudah menghafal. Nah, untuk mengingatkan adik-adik lagi ayat hafalannya kita baca bersama-sama ya Kak. Boleh Kak. Kita mulai dari kitabnya dulu. 1, 2. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, tapi kayaknya masih ada nih Kak yang belum kumpulin videonya adik-adik. Kalau adik-adik yang mau mengirimkan bagaimana Kak caranya? Nah, caranya adik-adik tinggal
merekam atau minta bantuan mama papa untuk merekamin, terus kirim ke guru sekolah minggu yang adik-adik kenal atau guru kelasnya masing-masing sebelum hari apa Kak biasanya? Paling lambat dikirimkan hari Rabu ya adik-adik. Ya, hari Rabu ya, jangan lupa ya adik-adik. Oke deh, kita tunggu videonya dari adik-adik. Iya. Sekarang kita mau lanjut ke mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah ya. Tapi sebelum itu kita mau persiapkan hati kita dengan menyanyi lagu Gita Sorga Bergema dari Kirim Jemaat nomor 99. Oke, ayo Bang. Yang belum semangat, kita ulang ya kata-kata kakak tadi ya, salam kakak ya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin ya. Kakak yakin semuanya udah pada semangat ya, udah pada nggak ngantuk lagi ya, karena dengan suara kakak yang keras ya. Ya adik-adik, puji syukur kalau pada hari ini kakak bisa menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik ya. Kakak berharap adik-adik senang ya untuk kita dengar firman Tuhan, karena kita anak Tuhan Yesus ya. Anak Tuhan Yesus itu harus senang ya dengar firman Tuhan ya. Adik-adik juga puji Tuhan dalam keadaan sehat, kakak-kakaknya juga dalam keadaan sehat ya adik-adik ya. Bulan depan bulan apa? Bulan Desember ya. Biasanya kalau bulan Desember kita ngerayain hari Natal. Hari Natal berarti hari memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi hari ini kakak mau cerita tentang pemberitahuan ya. Pemberitahuan bahwa nanti Yesus Kristus akan lahir loh ya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang ngelihat kanan kiri lagi ya. Semuanya siap untuk berbicara dengan Tuhan Yesus. Ikutin kata-kata kakak ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan buat kami hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin ya. Ya adik-adik, sebelum adik-adik mendengarkan cerita kakak ya, tadi ceritanya tentang pemberitahuan bahwa akan lahir juru selamat, akan lahir Mesias ya. Firman Tuhannya terambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Namun sebelumnya kita nyanyi dulu selamat datang. Kemudian nanti adik-adik kakak ajak untuk nonton dulu ya cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yuk kita mau nyanyi dulu ya adik-adik ya. Selamat datang. 2, 3. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya adik-adik, ya udah nonton ya tadi film tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Pasti adik-adik udah sering ya nonton film tentang Tuhan Yesus dan udah hafal ceritanya ya. Nah, jadi hari ini kakak ngingetin aja. Nah, hanya ya hari ini kakak ceritanya tentang ya pemberitahuan bahwa akan lahir Yesus Kristus ke dunia. Ya, jadi hari ini ya mau kasih tahu bahwa Yesus Kristus itu ya akan lahir beberapa waktu yang akan datang. Nah, jadi kita belajar firman hari ini diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a ya, tentang Mesias dan penyelamat. Ya, jadi kita diingatkan bahwa Nabi Mika ya pernah berbicara ya, menulis dalam kitabnya bahwa nanti ya ke depan akan lahir Mesias dan penyelamat manusia. Nah, Nabi Mika ini adik-adik hidupnya tuh ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, luar biasa ya adik-adik ya, bahwa seorang Yesus Kristus ya kelahirannya sudah diberitakan jauh-jauh hari ya sebelum dia lahir. Nah, kayak kakak ya, kakak lahir ya, mana ada malaikat datengin mama kakak, nanti akan lahir ya anakmu perempuan, kasih nama Tiarma. Enggak ada kan adik-adik kan? Nah, Yesus Kristus seperti itu. Jadi sebelum Yesus Kristus lahir, Nabi Mika salah satu nabi udah ngomong, udah bicara ya, bahwa nanti akan lahir Mesias, penyelamat manusia. Luar biasa kan adik-adik? Nah, jadi Nabi Mika bilang nanti penyelamat itu lahirnya di kota Bethlehem, kota kecil ya, kota kecil. Dia bukan kota yang ramai penduduknya ya adik-adik. Jadi kotanya itu penduduknya sedikit dan dia nggak terkenal kotanya ya. Nama kotanya Bethlehem ya, tadi kakak udah bilang Bethlehem. Nah, jadi sekarang kita kembali ke mengulang ke film yang tadi adik-adik tonton ya. Jadi setelah ratusan tahun yang lalu Nabi Mika bilang bahwa akan lahir
Mesias, ya, maka terjadilah yang diberitakan sama Nabi Mika, ya, bahwa Yesus Kristus sudah turun ke dunia, ya, untuk menjadi Mesias dan penyelamat manusia, ya. Nah, jadi kita ulang cerita yang adik-adik tonton tadi. Nih, ada siapa tadi orang tua Yesus? Ada Yusuf, ya, ada Yusuf. Kemudian ada Maria, ya. Yusuf dan Maria, ya, Yusuf dan Maria, ya, adalah orang tua dari Yesus Kristus selama di dunia, ya. Jadi waktu itu Yusuf dan Maria pergi ke kota Bethlehem. Nah, Bethlehem, ya, kota Bethlehem adalah kota yang kecil adik-adik, ya, tadi kakak udah bilang. Nah, si Yusuf ini dan Maria ini tadinya tinggalnya di Nazaret, nih Nazaret, ya. Tapi karena ada suatu hal penting, maka mereka berangkat ke Bethlehem. Nah, ternyata adik-adik begitu sampai di Bethlehem, ya, begitu sampai di Bethlehem, lihat, ya, lihat, Yusuf dan Maria berjalan ke Bethlehem. Maria dalam keadaan mengandung, ya. Nah, jadi mereka jalan jauh dari Nazaret ke Bethlehem, ya. Terus tiba di Bethlehem, akhirnya Maria melahirkan bayi Yesus, ya adik-adik. Nah, bayi Yesus dilahirkan di kota kecil Bethlehem. Nah, adik-adik, sekarang apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tentang tadi Nabi Mika memberitakan bahwa akan lahir Mesias, Juru Selamat. Terus kedua, ya, Tuhan Yesus dilahirkan di kota kecil Bethlehem. Ya, yang kita bisa pelajari adik-adik, hari ini firman Tuhan bilang, ya, bahwa, ya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, ya adik-adik, ya. Dia dari sorga turun ke dunia menjadi manusia, ya. Tuhan kita Maha Kuasa, ya adik-adik. Kelahirannya sudah diberitakan beberapa ratus tahun yang lampau, ya. Jadi kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, kita punya Tuhan yang hebat, adik-adik, ya. Itu satu. Kedua yang bisa kita pelajari adalah, ya, Tuhan Yesus lahir di kota kecil. Kenapa enggak di Yerusalem yang kotanya rame? Kenapa sih di kota kecil? Ya, karena Tuhan Yesus mau ngingetin ke kita manusia, walaupun kita kecil, Tuhan Yesus tetap perhatiin kita, ya adik-adik, ya. Nah, jadi adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, ya, adik-adik dipakai Tuhan untuk menjadi anak Tuhan Yesus, untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Caranya gimana, Kak? Aku kan masih kecil. Wah, gampang dong adik-adik, ya. Caranya gimana? Iya. Ya, pertama bangun tidur berdoa. Jangan bangun tidur, jangan nangis, ya. Bangun tidur harus berdoa. Kemudian yang sudah bisa baca Alkitab, ya, setiap hari. Kemudian setelah berdoa, baca Alkitab, ya, berdoa lagi, terus ngapain lagi? Ayo, ngapain lagi? Langsung pegang HP, main game. Wah, main game atau lihat TikTok. Main TikTok? Enggak, ya. Langsung mandi, ya, langsung sarapan, baru kemudian kalau misalkan belajarnya masih online, ya belajar yang benar. Jangan pas lagi belajar laptopnya dipasang, main HP.
Jadi kesaksian enggak? Enggak ya, itu nggak jadi kesaksian. Jadi adik-adik ya, walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan sayang sama adik-adik. Tuhan mau pakai adik-adik jadi anak Tuhan Yesus yang jadi berkat ya, jadi contoh sama papa mama ya, sama saudara-saudara kita, sama teman-teman kita di sekolah. Jadi pagi-pagi bangun tidur berdoa. Yang udah bisa baca Alkitab, udah bisa baca Alkitab. Kemudian langsung mandi, sarapan, kemudian sekolah online. Oh ya, lupa kakak ya, sebelum mandi beresin dulu dong tempat tidurnya ya, spraynya yang keluar dari kasurnya dirapihin lagi, kamarnya kotor disapu ya adik-adik ya, harus seperti itu. Baru mandi, kemudian sarapan, kemudian sekolah online. Nah setelah itu apa adik-adik? Ya kalau udah sekolah online ya tidur siang dong ya, tidur siang, bangun bantuin orang tua lagi. Kalau yang udah gede jagain adiknya supaya jangan nangis ya. Nah itu adalah apa adik-adik? Wujud bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus. Kita dipakai Tuhan untuk jadi saksi ya. Jadi akhirnya apa? Papa mamanya jadi senang, wah anakku baik ya, anakku rajin, wah anak Tuhan Yesus ya. Jadi saksi gak? Jadi saksi. Nah Tuhan Yesus juga di sorga senang ngelihat kita. Oke adik-adik? Nah, ya. Jadi cerita kakak selesai sampai di sini ya. Jangan lupa ya, kita saling berdoa supaya Tuhan Yesus kasih kita kesehatan, panjang umur, kita bisa masuk ke tahun 2022, dan kita berdoa COVID segera berlalu, kita bisa bertemu lagi ya di gereja tatap muka. Kakak udah rindu nih lihat adik-adik. Oke adik-adik saya? Ya, sebelum kita mengakhiri, kita nyanyi Jalan Serta Yesus dulu ya. Ya, supaya kita bilang saya mau jalan serta Yesus, supaya saya bisa jadi saksi. Oke adik-adik? Ya, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, selamat buat kita anak-anak Tuhan Yesus ya. Selamat merayakan Natal buat adik-adik. Yuk sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan barusan. Kami terima kasih kalau kami, Tuhan ingatkan, mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sudah turun ke dunia menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ampukan kami untuk kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan menjadi saksi Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang benar. Kami boleh menyenangkan Tuhan dengan menyenangkan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kami, keluarga besar sekolah minggu, hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Dah adik-adik, sampai jumpa. Amin. Wah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita ingin memberikan yang terbaik nih Kak. Ya betul Kak. Kita akan memberikan persembahan. Nah, caranya gimana Kak? Karena kita kan masih ibadah online. Iya. Nah adik-adik jangan lupa ya, persembahan ya bisa diberikan ke mama papa, atau nanti mama papa bisa menyerahkan ke Sintua sektor masing-masing. Betul. Atau dengan cara yang lain gimana Kak? Bisa langsung transfer ke nomor rekening gereja. Nah, tadi kakak bilang
bisa kasih kesimpulan pada hari apa nih Kak kantor buka? Hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Ya. Oke, itu ya adik-adik cara memberi persembahannya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Alam Raya Berkumandang. Ayo Bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami dan karunia yang kami peroleh daripada Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tapi
beberapa pengumuman, Kakak Anggi mau mengingatkan untuk adik-adik, terutama yang mengikuti tari untuk Natal nanti. Kalau sudah bisa dikirimkan videonya, boleh cepat-cepat dikirim ya adik. Oke, dari Kak Deborah ada tambahan? Kalau kakak ingin mengingatkan prokes. Oh iya, masih situasi pandemi ya Kak? Iya betul Kak. Nah adik-adik di rumah, adik-adik harus tetap berdoa dan membaca Alkitab ya, meskipun tidak ke gereja secara langsung di sekolah minggu kita ya. Adik-adik harus tetap rajin di rumah ya, dan harus tetap saat teduh sama nurut-nurut sama mama papa. Ingat tadi ya firman Tuhan yang kelima. Ada lagi Kak? Enggak Kak. Oke, sampai di sini pertemuan kita adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.